wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arif Irawan, sarjana pendidikan. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Al-Islah Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dengan NPSN 205-22649. Dan saya juga sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, batch 2 tahun 2024. Nomor induk mahasiswa 245-401-110-569 dengan nomor peserta 351-292-001-181. Saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN dengan materi bab Toharoh dengan tema semua bersih hidup menjadi nyaman di kelas 7 SMP Islam Al-Islah Besuki dengan model problem based learning atau disingkat dengan PBL. Waktu pelaksanaannya adalah hari ini, hari Jumat 31 Januari 2025, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik ya, sehat ya. Jadi kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan oleh Allah, kemudian bisa hadir di setelah ini, tentunya harus kita syukuri anak-anak dengan mengucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena aku banyak saudara kita di luar sana yang sebenarnya ingin ke sekolah, tapi nasibnya tidak sebagus kalian. Ya, karena ada kendala, baik itu kendala ekonomi, kendala yang lain, sehingga tidak bisa ke sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sementara kalian bisa hadir di kelas ini, bisa belajar di kelas ini dengan nyaman, dengan damai, itu semua harus kalian syukuri ya. Kedua, anak-anakku, kita harus bersolawat tentunya. Kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucap kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau, sahabat beliau, keluarga beliau, sehingga kita semua bisa mengenal agama Islam dengan begitu sempurna. Baik anak-anakku, kabarnya baik hari ini ya? Baik. Sudah makan dari rumah? Belum sarapan? Pesan ini kayaknya kurang semangat karena belum sarapan. Jadi kalau mau sekolah itu usahakan sarapan di rumah. Tujuannya apa? Agar ketika sampai di sekolah kalian punya energi, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran.
Ini sekarang kayaknya tidak begitu semangat. Coba saya buat permainan dulu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1, ya. Kalau tepuk 2, tepuk tangannya 2 kali. 3 kali. 4 kali. Bisa anakku? Bisa. Coba tepuk 1. 1. Ini menguji konsentrasi kalian. Kalau tidak konsentrasi nanti tepuk tangannya pasti salah. Coba tepuk 2. 3. 1, 2, 3. Ada yang keliru ya. Jadi yang keliru berarti belum konsentrasi. 3. Lagi 3. 4. Baik anak-anakku, semuanya sudah ikut permainan tadi ya, semuanya tepuk tangan dan saya harap semuanya sudah konsentrasi ya, konsentrasi terhadap pelajaran. Namun sebelum itu anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita tidak ada kendala suatu apapun ya, dan ilmu yang kalian dapatkan jadikan ilmu yang barokah manfaat. Fahri, silakan dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Langkah selanjutnya, saya ingin memeriksa kehadiran ya. Saya ingin absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Adakah yang sakit hari ini atau adakah yang izin atau alfa hari ini? Pertama Ahmad Dimas. Ya. Ada ya. Kemudian Alif Nur. Ada. Selanjutnya Aurelia. Ada. Husnul Khotimah. Tidak ada. Oh sakit. Ada surat. Jadi kalau sakit anak-anak, kalau sakit kemudian bepergian, usahakan kirim surat. Ya. Kirim surat dalam rangka memberitahu ke sekolah kondisi kalian. Entah itu mau bepergian, kemudian sakit, biar tidak ditulis alfa di absennya. Selanjutnya Fahri Mustafa. Ada. Hidayatus Sifyan. Tidak ada juga. Mana ini? Alfa ya. Baik anak-anakku, ada beberapa teman kalian yang hari ini tidak masuk. Ada yang sakit, ya. Kemudian ada yang izin bepergian, ada juga yang alfa. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan yang tidak masuk hari ini besok bisa masuk ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang sakit segera sembuh punya. Ya, yang malas untuk datang ke sekolah agar diberikan semangat untuk datang ke sekolah dan menuntut ilmu. Selanjutnya anak-anakku, sebelum kita ke materi, kita menyanyikan lagu dulu ya. Kita menyanyikan lagu dengan harapan bisa memupuk kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bisa menambah rasa cinta kita kepada negeri ini. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri.
membahas sebuah materi ya. Kita kemarin membahas tentang apa? Pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah, nama-nama baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapannya adalah kalian menerapkan materi yang kemarin kepada kehidupan di sehari-hari ya. Dalam berkehidupan, dalam bermasyarakat, dalam bergaul, usahakan berpedoman kepada Asmaul Husna. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Anak-anakku, kemarin kita membahas tentang Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang taharah. Bab taharah. Apa itu taharah? Kemudian jenis-jenisnya ada berapa? Kemudian najis itu ada berapa? Hadas ada berapa? Ya. Cara mensucikannya juga seperti apa? Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik anak-anakku, sebelum melangkah ke materi, masuk kepada materi, Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu ya terkait materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, ini taharah. Ada yang sudah tahu apa itu taharah? Ya Pak. Sini saya tulis ya. Apa itu taharah? Pak Hari, coba tulis. Jadi silahkan yang lain buat jawaban ya. Ketika ada pertanyaan seperti ini, usahakan semuanya punya jawaban dan maju ya untuk menuju jawabannya. Taharah menurut Fahri adalah bersesuci. Oke. Bersesuci menurut Fahri. Silakan yang apa namanya? Yang lain harus punya jawaban ya. Agar apa namanya? Semuanya punya jawaban dan maju tulis ke depan. Seperti itu ya. Apa itu taharah? Faruk dulu. Menurut Faruk, taharah adalah syarat diterimanya sebuah ibadah seseorang. Oke, ada lagi. Ada dulu. Yang lain usahakan punya jawaban ya. Salah tidak apa-apa. Ya, kalau meskipun salah tidak masalah. Yang penting berani maju dan berani menulis di depan, mengungkapkan pendapatnya. Menurut Aurel, taharah adalah suci dari najis. Oke, ada lagi. Mbak. Oke, suci dari hadas. Ada lagi yang mau maju? Monggo. Wudhu. Taharah adalah wudhu. Oke. Ada lagi? Monggo. Taharah adalah mandi. Oke. Yang bagus ini ada yang maju. Dimas mungkin mau maju? Ya, Pak. Enggak ya. Baik anak-anakku, ada beberapa jawaban ya dari teman-teman kalian terkait dengan taharah. Ada yang menjawab bersesuci, ada yang menjawab mandi, kemudian wudhu, syarat diterimanya ibadah, suci dari hadas dan suci dari najis. Itu semua anak-anakku merupakan definisi daripada taharah. Ya, definisi daripada taharah. Selanjutnya Pak Guru akan menayangkan sebuah video ya. Menayangkan sebuah video, silahkan kalian simak baik-baik video tersebut ya, agar menjadi
pelajaran atau agar menjadi materi yang bisa kalian pahami. Baik anak-anakku, setelah ini Pak Guru akan membagi kelompok, ya. Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Gitu. Kelompok yang pertama tugasnya adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya terkait dengan taharah. Pertama. Kelompok kedua mencari referensi tentang najis, ya, najis mughalladhah. Kelompok kedua najis mughalladhah, kemudian cara menyucikannya bagaimana, ya, penyebabnya itu apa, itu kelompok kedua. Kelompok ketiga najis mutawassithah, ya, kelompok tiga najis mutawassithah, cara mencucikannya bagaimana dan penyebabnya itu apa. Kelompok keempat najis mukhaffafah. Itu ya. Bisa dipahami anak-anakku? Silakan nanti kalian bisa mencari referensi baik di internet, gunakan HP-nya, kemudian di YouTube, tidak apa-apa, kemudian di jurnal juga tidak masalah, ya. Nanti Pak Guru akan berikan lembar kerja. Ya, berikan lembar kerja ke tiap kelompok, kemudian diskusikan materi tersebut dengan kelompok kalian. Diskusikan hasil diskusinya, tulis ke dalam lembar ini dan nanti dipresentasikan. Bisa dipahami anakku? Ya. Baik anak-anakku, semua kelompok sudah berkumpul ya dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang saya bagikan LKPD-nya. Satu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang silahkan kalian diskusikan, ya. Kalian diskusikan problem tersebut atau permasalahan tersebut, yakni mencari referensi baik di internet, di jurnal, di YouTube terkait dengan materi yang sudah dibagi. Ya, diskusikan dengan kelompoknya. Hasil diskusinya tulis ke lembar tersebut. Jangan lupa tulis nama kelompok, anggotanya siapa saja. Nanti hasilnya di bawahnya. Setelah itu nanti dipresentasikan. Bisa dipahami anakku? Bisa. Baik anak-anakku, 10 menit sudah berlalu ya untuk mengerjakan tugas. Waktu
Waktunya 20 menit ya, waktunya 20 menit. Apakah ada kendala? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Baik. Kelompok 2 sudah selesai? Oke. Kelompok 3 gimana? Sudah juga. Kelompok 4 sudah semua. Saya harapkan nanti semuanya maju ya, semua kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham anak-anakku? Sudah anak-anakku, 20 menit sudah berlalu ya, sudah habis waktunya. Saya harapkan semuanya sudah selesai, sudah ready untuk dipresentasikan. Kira-kira siapa yang mau presentasi pertama? Kelompoknya Oren. Monggo silakan di depan. Semuanya, semua anggota kelompoknya di depan. Maju. Dan yang tidak presentasi ya, yang tidak presentasi silakan disimak. Dan aku kelompok yang presentasi ya, nanti disimak. Yang tidak presentasi menyimak hasil kerja kelompok temannya. Dan manakala nanti ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Begitu seterusnya ya, tercipta sebuah komunikasi yang bagus, sebuah diskusi yang bagus. Monggo silakan dimulai. Assalamualaikum, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi bunga lado. Najis bunga lado adalah najis berat. Contoh, air liur atau air kencingnya anjing atau babi dan keturunan. Cara mensucikannya, wajib mengolado, wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air bercampur. Bercampur apa? Bercampur tanah. Tanah. Oke, ada pertanyaan dari teman yang lain? Ada. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Baik, aku semua kelompok sudah maju ya, semua kelompok sudah presentasi dan hasilnya bagus, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Setelah ini ya, kita simpulkan anak-anak. Kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama adalah pengertian taharah. Taharah berasal dari bahasa adalah bersih, suci, terbebas dari kotoran. Itu kalau dilihat dari sudut pandang bahasa. Taharah dilihat dari sudut pandang bahasa. Kemudian dari sudut pandang istilah, taharah adalah menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air, atau menghilangkannya hukumnya hadas dan najis dengan tanah. Dalam artian hadas, menghilangkan hadas dan najis, dan agar ibadah kita terima, agar ibadah kita diterima Allah. Sedangkan menurut istilah ya, taharah dilihat dari sudut pandang istilah adalah menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah dan sejenisnya dengan air atau tanah. Ya, jadi ada hadas, ada najis. Najis yang sudah kita bahas hari ini, yang sudah dipresentasikan oleh kalian semua. Ada najis mughalladhah, mutawassithah dan mukhaffafah. Ya, dan cara mensucikannya berbeda-beda. Ada yang menggunakan tanah, ya 7 kali siraman menggunakan tanah. Kemudian ada yang cuma dibasuh sehingga hilang baunya, hilang rasanya dan hilang warnanya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan anak-anakku? Kak? Baik anak-anakku, kita sudah berada di penghujung pembelajaran ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, refleksi ya. Kita refleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Contoh, apa yang sudah kalian dapatkan? Ilmu apa yang kalian dapatkan hari ini? Taharah. Ada lagi? Najis. Ada lagi? Macam-macam najis. Ya, macam-macam najis. Ada berapa? Ada 3. Baik anak-anakku, minggu depan kita akan membahas pelajaran tentang hadas. Ya, jadi sekarang kita bahas tentang najis.
minggu depan kita akan membahas materi tentang hadas. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar itu seperti apa, ya, penyebabnya apa, dan cara mensucikannya bagaimana. Nah, itu nanti yang akan kita bahas minggu depan. Silakan disiapkan materinya, silakan dipelajari di rumah. Anak-anakku, mungkin itu pembelajaran kita hari ini, dan selanjutnya adalah tugas kalian mengaplikasikan, ya, materi yang sudah kalian dapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita belajar tentang taharah, kita belajar tentang cara bersuci, ya, kemudian macam-macam najis, itu sudah kalian pelajari. Silahkan kalian praktekkan, ya, aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Agar ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat untuk kalian. Kalau diibaratkan ada sebuah perahu, anak-anakku, ada sebuah perahu itu dengan segala kemegahannya. Ada tiang-tiang yang besar, kemudian ada pernak-pernik lampu, dengan semua fasilitas yang ada di perahu itu. Sejatinya perahu itu diciptakan bukan hanya untuk bersandar di dermaga. Sekali lagi, perahu itu diciptakan bukan hanya untuk bersandar di dermaga, melainkan perahu itu diciptakan untuk berlayar ke sebuah samudra, memecah gelombang, memecah batu karang, ya, menerjang badai, sehingga nanti sampai kepada tujuan, sampai kepada pelabuhan yang selanjutnya. Sama dengan kalian anak-anakku, ilmu yang sudah kalian dapatkan itu silahkan kalian praktekkan, silahkan kalian gunakan, aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau diibaratkan sebuah pisau, ya, kalian punya pisau kalian asah. Kalian asah pisau kalian sehingga tajam, sangat tajam. Pisau yang kalian miliki itu sangat tajam, akan tapi setelah diasah, setelah tajam, tidak kalian gunakan untuk memotong daging, untuk memotong buah, maka akan sia-sia. Ya, ketajaman pisau kalian itu kalau tidak digunakan akan sia-sia. Hanya ditaruh sebagai pajangan, hanya ditaruh di tembok sebagai pajangan. Maka pisau itu nanti akan berkarat, ya, lama-kelamaan akan berkarat dan akan rusak dengan karatnya sendiri. Ilmu kalian juga begitu. Kalau tidak kalian gunakan, kemudian tidak diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan percuma mendapatkan ilmu itu, dan ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja anakku pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pertemuan yang selanjutnya, tentunya dengan semangat belajar baru.